Kecamatan Kresek ada 9 desa. Ada 9 desa. Ini orang yang mau jalan bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC tidak bisa membuat satupun DPRA, tapi ingin nyalon bupati. Jangan hasut. Awas, hati-hati. Penyakit hati ini luar biasa, akan menggerogoti semua keimanan kita, akan menghancurkan semua sendi-sendi keislaman kita. Ini bagian daripada pesan yang harus kita tanamkan, khususnya kepada Kiai Imad. Jangan pernah hasut. Hati-hati. Hasut ini akan membunuhmu. Al-hasud la yasud, kata Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini di dalam kitabnya Idhatun Nasyi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Banting Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat menarik tentang adanya beberapa serangan-serangan buzzer dan serangan-serangan orang yang ingin memecah belah umat Islam. Salah satunya di dalam persoalan begal nasab. Dan saya bertanya-tanya dari awal, apa motifnya dari semua ini? Apa yang mendasari orang-orang kemudian dengan membuat gerombolan, kemudian membuat satu kegaduhan, perpecahan antar umat Islam, mengadu kiai dan habaib. Yang dulu misalkan kiai dengan kiai, habaib dengan habaib, mereka tidak sukses. Yang kemudian di awalnya misalkan dengan Islam liberal, Islam moderat dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara mereka untuk membuat kegaduhan ini terus berjalan di antara umat Islam. Dan di satu sisi ada beberapa gelintir atau penguasa-penguasa yang mempunyai waktu emas bagi mereka yang koruptor ingin melaksanakan aksi-aksi korupsinya, dan ini merugikan rakyat Indonesia pada umumnya. Ini akan kita bahas di lain kesempatan. Namun pada kesempatan ini saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Abuya Qurtubi, karena di awal ini menjawab apa yang menjadi motivasi dan mendasari Kiai Imad kemudian melakukan perpecahan-perpecahan ini secara tidak langsung, yang mungkin tidak akan diakui oleh dia dengan kata-kata saya ingin memberikan satu pencerahan kepada umat, rakyat Indonesia tidak dibodohi, kemudian ingin memberikan satu edukasi bagaimana mereka tidak menjadi budak Yaman, kemudian budak Yahudi dan lain sebagainya, dengan kata-kata ekstrimnya yang luar biasa, yang tidak menonjolkan atau tidak menampilkan atau tidak menampakkan dia sebagai seorang ulama, mungkin ya, mohon maaf kalau salah, atau orang alim, atau disebut kiai haji atau kiai lah kalau kita lihat di beberapa media seperti itu. Ternyata memang benar isu-isu di awal dikatakan bahwasanya Kiai Imaduddin misalkan dulu mau nyalon bupati, ketika minta izin kepada para habaib kemudian ingin menunggangi FPI, kata-kata secara ekstrim ya, kata-kata yang bergulir di masyarakat. Dan ini bukan satu hal yang aneh sebenarnya kalau kita melihat bagaimana sepak terjang FPI. Sekali lagi saya sangat tertarik dulu mengamati bagaimana proses organisasi-organisasi Islam di dalam melaksanakan tugasnya beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian di dalam NU, Muhammadiyah, FPI. Saya mengamati. Saya bukan ormas dari mana-mana. Dan saya tidak tertarik dengan kemudian ikut ke dalam struktural keormasan. Tidak. Kenapa? Karena saya merasa tidak bisa berbicara leluasa, dan saya merasa terkekang ketika berbicara dengan apa yang telah terjadi di dalam fenomena publik ini. Karena saya memilih lebih enak, lebih nyaman berbicara bebas sesuai apa yang saya baca, apa yang saya ketahui, dan tidak juga menutup kemungkinan orang-orang untuk memberikan nasihat dan masukan kepada kami. Dan meskipun kami dan keluarga semuanya adalah Nahdliyin dan NU Tulen. Dan pada kesempatan ini saya ingin langsung saja kepada Anda semuanya menampilkan satu fakta yang diceritakan oleh Buya Qurtubi, bahwasanya Kiai Imad dengan dasar kurang lebihnya tanda kutip sakit hati lah, dengan kata-kata atau mungkin kecewa lah ketika dia tidak bisa mendapatkan dukungan dari habaib. Mungkin ini lebih jelasnya kita tonton video berikut ini. Itulah salah satu kenapa kita akan membentuk lagi FPI di seluruh Indonesia, bukan untuk masalah kepentingan dunia, khususnya kita dibentuk untuk kepentingan berjalannya dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah. Sehingga pada tahun 2016 alhamdulillah semua kabupaten kota di Provinsi Banten pada saat itu sudah terbentuk dan tingkat desa, kecuali ada 2 kecamatan. 1 kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, 2 kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. 2 kecamatan Tangerang waktu itu Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, kurang lebih 18 atau 24 kelurahan, 280 sekian desa. Yang belum tingkat desa terbentuk hanya di Kecamatan Kresek dan Kecamatan Gunung Kaler. Ingat tujuan tadi bahwa membentuk efek tingkat desa, ada peredaran minuman keras, peredaran ganja, maksiat, apalagi aliran terdeteksi oleh anggota kita yang punya giro, sehingga ditangani. Itu tujuannya. Tapi ada salah satu oknum pengurus di
di Kecamatan Kresek pada tahun 2016 dengan luar biasanya Kabupaten Tangerang yang pada saat itu juara tingkat nasional pada saat di Munas di Bekasi dan waktu Munas di Megamendung. Pada tahun 2016 ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Kresek diantar dengan Ketua DPW Kabupaten Tangerang Habib Hasan, begitu pula dengan pengurusnya Habib Muhammad, datang ke rumah Al-Fakir. Ini sekaligus mengklarifikasi info-info yang beredar. Sekelumit saja, datang ke rumah Al-Fakir, minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena memang suara FPI di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya sudah tingkat desa, sampai tingkat posko. Karena Al-Fakir selalu melihat seorang pemimpin harus tahu peta. Kecamatannya ada 29. Yang baru di tingkat kecamatan ada 2, Gunung Kaler dan Kecamatan Kresek. Di Kecamatan Kresek ada 9 desa. Ada 9 desa. Ini orang yang mau jalan bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC tidak bisa membuat satupun DPRA. Tapi ingin jalan bupati. Lanjut jangan. Ini babnya Babel Nasab di sana yang panjang. Ini kan baru kali ini saya buka. Karena ini sangat luar biasa. Akhirnya karena di FPI itu adalah bukan tempat untuk mencari uang dan FPI tidak biasa menyampaikan proposal kepada DPRD, apalagi Dinas, Bupati. Biasa mau bikin pondok mandiri masing-masing kecuali umat yang peduli. Tidak membuat proposal kepada instansi-instansi pemerintah atau yang mengikat. Jadi kalau cari duit, cari proposal di FPI salah tempat. Datanglah. Diantar dengan Habib Hasan, diantar dengan Habib Abdurrahman, almarhum Habib Muhammad, Syekh Dabulah, dan lain-lain. Maka kata Al-Fakir, memang suara kita bagus, bahkan calon bupatinya saja pengen ketemu Al-Fakir. Namun Al-Fakir dalam urusan politik ini biasanya hati-hati. Akhirnya Al-Fakir mensyaratkan, insya Allah dari jalur independen didukung, tapi dengan catatan buktikan 1 bulan ini Anda mampu membuat DPRA 1 saja di tingkat desa kamu. Apalagi dalam jangka 2 bulan 9 desa di Kecamatan Kresek. Singkat cerita, sepakat dulu, pulang. Dalam jangka 3 bulan tidak mampu membentuk 1 DPRA pun. Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya, oh ini mau memanfaatkan itu. Sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habib Hasan, jangan sampai ormas FPI dimanfaatkan oleh kepentingan orang. Betul? Mengambil keputusan. Diambillah keputusan, maka tidak direstui untuk nyalon bupati Kabupaten Tangerang. Karena tidak mencukupi syarat. Tidak mencukupi syarat. Artinya jangan ngurus 1 kabupaten, 1 desa aja nggak bisa bikin DPR. Dari situlah mulai. Singkat cerita, terjadilah Pilbub Tangerang. Setelah Pilbub Tangerang terjadi 2019. Sebelum 2019, imam besar kita masih di Mekah. Ini orang suka gibah terhadap imam besar. Akhirnya diberikan surat teguran melalui Syekh Dabulah almarhum, melalui Ustadz Rohub Cikupa. Karena pada saat itu apakah sebagai daerah, Kiai Paru sebagai ketua DPRD, ketua DPD, Tanfidi, ditegur melalui DPW. Sampai 3 kali teguran, karena masih sopan, maka ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah menghina imam besar, walaupun beliau tidak tahu, kita tidak terima. Karena beliau kita tahu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa, raga, harta sampai detik ini luar biasa bagi Al-Fakir. Belum melihat seseorang yang lillahi ta'ala dalam perjuangan. Dengan resiko di penjara, resiko segala macam. Fitnah di luar, mereka yang tidak tahu, tapi Al-Fakir tahu, semakin tambah mahabbah dan tambah tidak. Akhirnya dibawakan surat. Jadi begitu adat Al-Fakir. Orang mau dipecat, itu masih sopan kita, disodorin surat pengunduran diri. Itu memang di FPI seperti itu. Jadi kalau ada saya tidak mengundurkan, saya tidak dipecat, tapi saya mengundurkan diri, itu proses kita menyodorkan surat. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Akhirnya mengundurkan diri. Semakin kesini semakin gila. Pertama saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Baik, saudara kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah, sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada. Saya akan memberikan satu pesan terakhir dari apa yang sudah kita tonton dalam video baru saja, yaitu saya ingin bernasihat kepada diri saya sendiri khususnya, dan mungkin ini bisa bermanfaat kepada Kiai Imaduddin, bahwasanya dari Rasulullah SAW sudah memberikan satu garis, satu jalan, satu thariqah, satu manhaj, satu hal yang tidak boleh kita lewati kalau misalkan kita masih mau mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Dalam satu hadis disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallah ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yudlimu, wa la yakhdhulu, wa la yahqiru. At-taqwa hahuna."
Kata baginda Nabi, wa yushuru ila sadrihi 3 marrat. Nabi SAW menunjuk kepada dadanya 3 kali. Wa yushuru ila sadrihi 3 marrat. Kemudian baginda Nabi melanjutkan, bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dalam hadis ini disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita sebagai sesama umat Islam. Kalau misalkan Kiai Imaduddin masih menganggap dirinya sebagai umat baginda Rasulullah SAW, perhatikan dan camkan dan tanamkan baik-baik pesan dan nasihat baginda Rasulullah SAW berikut ini. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, yaitu kalian jangan hasud. Awas, hati-hati. Penyakit hati ini luar biasa, akan menggerogoti semua keimanan kita. Akan menghancurkan semua sendi-sendi keislaman kita. Ini bagian daripada pesan yang harus kita tanamkan, khususnya kepada Kiai Imad. Jangan pernah hasud. Hati-hati. Hasud ini akan membunuhmu. Al-hasud la yazud. Kata Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini di dalam kitabnya Idhatun Nasyi'in. Bahwasanya orang yang hasud itu tidak akan pernah berkuasa. Anda misalkan akan mengambil kekuasaan para habaib, kedudukan para habaib dengan cara apapun saja, mengangkat Anda kemudian menjadikan satu keturunan baginda Rasulullah SAW yang asli. Itu tidak akan bisa, tidak akan mampu memerangi dan menghalau kebenaran Kiai Imaduddin. Jadi ini satu pesan. Yang pertama saja, la tahasadu, jangan hasud. Ini baginda Nabi yang menyampaikan, bukan saya, bukan Al-Fakir. Tapi pesan hadis Nabawi yang sangat mulia. Wala tanajashu, jangan saling menipu, dan jangan saling membangkang, dan jangan saling membelakangi, dan jangan berjualan menawarkan produk di atas tokonya orang lain. Kalau misalkan Anda ingin tinggi, tinggilah dengan diri Anda sendiri. Kalau misalkan Anda ingin meninggikan nasab Anda, maka jadikan orang yang betul-betul mengikuti kepada baginda Rasulullah SAW sesuai akhlaknya. Jangan malah mencela, melihat orang lain, membatalkan nasabnya orang lain, kemudian mencela orang lain sebagai keturunan Yahudi, kemudian entah apa namanya haplogrup, itu adalah bagian daripada upaya-upaya Anda untuk memecah belah umat Islam. Dan ya ini yang harusnya dipegang oleh Kiai Imaduddin, yang artinya tiang agama, bukan ihdami Imaduddin, bukan merobohkan tiang agama. Jadi ini pesan yang sangat berharga untuk kita semuanya, khususnya kepada saya sendiri. Dan wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah sesama muslim kita bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, kata baginda Nabi, diteruskan di dalam hadisnya bahwa sesama muslim ini bersaudara. La yadhlimu, jangan engkau zalim satu sama lain. Wala yakhdhulu, jangan abai satu sama lain. Harus peduli, harus care dengan sesamanya. Wala yahqiru, apalagi meremehkan, merendahkan. Apalagi engkau telah memberikan satu statement yang sangat luar biasa, seolah-olah engkau ingin menggapai bintang yang ada di langit dengan menurunkan nasab Ba'alawi serendah mungkin. Ini hal yang konyol, Kiai Imaduddin. Anda tidak akan bisa dilihat hati Anda. Makanya Nabi SAW, ketakwaan itu diukur di dalam dirinya. Yang tahu adalah hatinya. At-taqwa hahuna. Takwa ada di sini, kata baginda Nabi SAW. Wa yusyir ila sadri 3 marrat. Sampai beliau berisyarat 3 kali ke dada mulia beliau. Maka apa yang disampaikan di sini ditutup oleh pesan baginda Nabi SAW, wa bihasbi imri'in minasyarr ay yahqiru akhahul muslim. Dan cukup, ini bagian daripada kejelekan yang nyata ketika engkau meremehkan satu sama lain sesama muslimnya. Dalam hal ini amar ma'ruf nahi munkar. Anda harus perhatikan baik-baik. Ini pesan baginda Nabi SAW. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Di dalam hak orang muslim kepada orang yang muslim yang lain itu haram. Ada beberapa hal. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Darahnya sesama muslim engkau tumpahkan haram. Bagaimana kalau misalkan ini konflik berkecamuk kemudian terus berjalan lancar, pada akhirnya sampai ada pertumpahan darah, siapa yang bertanggung jawab? Anda yang harus bertanggung jawab, Kiai Imaduddin, kalau misalkan terjadi pertumpahan darah karena percekcokan atau pertikaian atau perselisihan yang kemudian menjadikan ini sebuah permusuhan dan akhirnya menjadi pertumpahan darah. Anda yang harus bertanggung jawab dan menjadi provokatornya dalam hal ini kalau misalkan itu terjadi. Yang kedua, maluhu, hartanya. Sesama muslim haram untuk menganiaya, kemudian menzalimi, kemudian mensiasati, artinya saling mencelakai satu sama lain kepada harta mereka. Yang terakhir, wa 'irduh, kehormatan sesama muslim harus dijaga. Anda misalkan ingin menyerang siapapun meskipun muslim tapi dia munafik, dia menyerang agama, silahkan. Anda beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara seperti itu, silahkan. Tapi di mana kesalahan para habaib? Kalau misalkan Anda benci kepada satu habaib, dendam kepada habaib karena misalkan Anda tidak dukung menjadi seorang bupati misalkan, ya sudah, selesaikan dengan habaib tersebut. Tapi itu pun tidak diajarkan di dalam Islam untuk saling mendendam. Maka ini pesan baginda Rasulullah SAW. Semoga ini menjadi satu pesan yang akan menjadikan Anda husnul khotimah, saya husnul khotimah, siapapun menjadi husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah.
Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda.